Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hidrokarbon yang akan kita bahas adalah mengenai isomer senyawa. Apa itu isomer? Jadi isomer itu merupakan struktur molekul dengan rumus molekul yang sama yang dihasilkan dari reaksi-reaksi kimia. Nah, proses terbentuknya isomer itu dikenal atau disebut dengan nama isomerasi. Nah, isomer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur, ini salah ketik ya, struktur dengan isomer geometri. Nah, isomer struktur dibagi menjadi tiga, ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer geometri ada isomer cis dengan trans. Sebenarnya untuk isomer geometri masih ada satu lagi, yaitu isomer aktif, tetapi untuk kelas 11 ini tidak dibahas, jadi hanya isomer cis dengan transnya saja. Seperti itu. Baik, dilanjutkan. Untuk isomer rangka itu merupakan terjadi jika, atau yang disebut dengan isomer rangka jika rumus molekulnya sama, jadi jumlah C dengan H-nya sama, tapi rantai induknya berbeda. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi namanya isomer itu pasti rumus molekulnya sama. Nah, kalau rangka, rantai induknya berbeda. Sedangkan isomer posisi, rangkanya sama. Jadi rantai induknya sama, tapi letak gugus fungsinya yang berbeda. Nah, untuk hidrokarbon gugus fungsi ini memang agak rancu. Jadi ada yang dimaksud gugus fungsi itu adalah alkil-alkil yang terikat atau jumlah ikatannya. Jadi seperti alkana dengan alkena, jika jumlah C dengan hanya sama maka dia merupakan isomer posisi, seperti itu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi ini jika rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Nah, perhatikan contoh-contoh dari isomer berikut ini. Kita bahas mulai dari yang pertama. Pada pembahasan yang pertama yaitu isomer struktur, di mana terdiri dari isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Nah, yang pertama, kira-kira dari gambar-gambar ini manakah yang merupakan isomer rangka? Perlu kalian ingat, isomer rangka adalah rumus molekul sama, jadi jumlah C-nya sama, tentu saja hanya sama. Kemudian letak rantai induknya berbeda. Jadi itu adalah pengertian dari isomer rangka. Nah, kalau kalian bingung, jadi kalian menemukan bentuk-bentuk seperti ini, ingat saja, rangka yang pertama adalah rumus molekulnya sama, jadi jumlah C hanya sama, kemudian rantai induknya berbeda. Jadi rangka berarti bentuknya kan ya. Nah, kalian lihat sekarang di sini jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomer rangka. Jadi, gugus fungsinya sama, terletak pada ujung. Ya, jadi kita tidak melihat gugus fungsi, jadi harus sama, tetapi cabangnya terletak pada C yang berbeda. Kalau di sini pada C nomor 2, sedangkan kalau di sini pada C nomor 3. Jadi ini yang dimaksud dengan isomer rangka. Jadi letak rantai induknya yang berbeda. Jadi kalau di sini adalah 2 metil, apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 metil heksana, maka kalau yang ini 3 metil heksana, jadi rantai induknya yang berbeda. Jadi
memiliki cabang yang letaknya berbeda. Nah, sekarang isomer posisi adalah jika kerangkanya sama. Nah, rangkanya sama, tetapi letak gugus fungsinya berbeda. Nah, perlu kalian ingat, pada pembahasan hidrokarbon alkana, alkena, alkuna, khusus untuk gugus fungsi di sini yang dimaksud adalah jumlah ikatannya, jumlah rangkapnya. Jadi, karena isomer posisi itu adalah letak gugus fungsinya berbeda, maka ikatan rangkapnya berbeda. Letaknya tentu saja. Jadi, saya ulangi. Jadi, isomer posisi merupakan letak gugus fungsinya di mana ikatan rangkapnya letaknya berbeda. Jadi, ini contohnya. Nah, di sini rangkapnya pada C nomor 1, sedangkan ini letaknya pada C nomor 3. Dan tentu saja jumlah CH-nya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini yang dimaksud dengan isomer posisi. Rumus molekulnya sama, kerangkanya sama, tapi letak gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk isomer struktur yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Sekali lagi, gugus fungsi di sini adalah dimaksud jumlah ikatannya. Nah, kalau isomer gugus fungsi yang dimaksud, maka yang berbeda adalah gugus fungsinya. Nah, di mana contohnya adalah seperti ini. Kenapa berbeda? Karena ingat, di sini ikatannya rangkap 2, sedangkan di sini adalah tunggal. Nah, kenapa isomer? Ya karena rumus molekulnya sama, di mana jumlah C dan H-nya sama. Di sini 1, 2, 3, ini kan juga 3, kemudian H-nya 3, 3, 6, ini juga 3, kemudian ini 3, 6. Jadi itu. Jadi gugus fungsi, isomer gugus fungsi di mana rangkap ikatan yang berbeda. Di sini rangkap 2, di sini ikatannya tunggal. Nah, yang terakhir adalah isomer cis trans. Nah, di sini merupakan perbedaan orientasi gugus-gugus pada suatu molekul. Nah, di mana di sini contohnya adalah isomer cis dan trans dilihat dari posisi gugus-gugus yang terikat. Jadi kalau di sini poinnya adalah CH3 dengan H. Ya. Jadi ketika CH3 pada C1 di sini terikat pada sisi yang sama dengan CH3 yang terletak pada C2 sini, maka karena dia terikat pada sisi yang sama, demikian juga H-nya, maka dia termasuk isomer cis 2-butena. Sedangkan jika letak gugus fungsinya berseberangan, maka dia termasuk isomer trans 2-butena. 2-butena dapat dari mana? Didapat dari penomerannya. Ingat, karena ini rangkapnya ada di tengah, ingat ini C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka kalian bebas menentukan penomeran dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalau dari sini 1, 2, makanya dia 2-butena. Sama demikiannya hal ini nomor 1, kemudian nomor 2, ketemu rangkapnya, maka dia 2-butena. Hanya dia cis karena terletak pada sisi yang sama, sedangkan dia trans karena terletak pada sisi yang berlawanan. Nah, perlu kalian ingat, isomer cis dan trans itu tidak pernah terjadi jika gugus yang sama, seperti misalkan CH3 ini juga terikat pada sisi ini. Jadi di sini juga CH3 itu tidak diperbolehkan. Jadi dia bukan merupakan isomer yang tergolong isomer geometri. Itu yang harus kalian ingat. Ya, jika gugusnya sama, terikat pada C yang sama, maka dia tidak tergolong isomer geometri. Berikutnya, bagaimana misalkan kalian diminta untuk membuat isomer-isomer dari, misalkan ini caranya yang pertama adalah
kamu harus membuat rantai lurus pertama kali. Yang penting adalah kamu harus dengan segala bentuk yang mungkin terjadi yang nanti kamu buat, itu harus C-nya 4 dan H-nya jumlahnya 10. Nah, perlu diingat kembali, kalau C4H10, dia termasuk senyawa apa? Jenisnya hidrokarbon apa? Ya, dia termasuk alkana. Jadi, kalau mengikuti rumus umumnya kan CN H 2N plus 2. Ya, C-nya 4 berarti 2 dikali 4 8 ditambah 2 10. Ya, berarti dia termasuk alkana. Nah, sekali lagi, setelah kalian menuliskan, kembali ke sini ya. Setelah kalian menuliskan sebanyak C4. Nah, isomer pertama adalah kamu membuat yang lurus saja dulu sebagai rantai induk. Nah, jika kamu sudah buat, maka langkah selanjutnya adalah seperti biasa kamu menuliskan jumlah H-nya dari setiap C ini. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu apa? Ingat, C di sini baru punya satu ikatan. Berarti ada berapa elektron yang belum berikatan? Ada 3. Nah, 3 itu dia digunakan untuk mengikat H. Ya. Sedangkan di sini 1 2 berarti yang belum terikat sebanyak 2. Yang di sini 1 2 berarti yang belum terikat sebanyak 2. Nah, yang paling mudah adalah tentu yang pojok. Yang pojok-pojok itu pasti dia baru berikatan sebanyak 1, sehingga hanya pasti 3. Nah, setelah kamu menuliskan struktur yang seperti ini, yang rantai lurusnya, kamu beri nama. Jadi biasakan diberi nama. Selain untuk melatih penamaan, juga nantinya jika isomer-isomer yang kamu buat itu banyak, tidak memungkinkan kesamaan struktur, tapi kamu sebutkan dia berbeda dari namanya. Nah, ini kalau di rantai lurus untuk alkana, maka umumnya awalannya diberi tanda N. N ini artinya melambangkan normal atau rantai lurus. Kemudian strip, karena 4 dia butana. Pakai ini saja biar cepat. N, maaf, nggak boleh pakai huruf besar ya. N butana. Langkah berikutnya adalah dengan memindahkan 1C untuk menjadi cabangnya. Berarti sekarang rantai induknya hanya ada 3, karena yang satu mau dijadikan cabang. 1 2 3. Nah, setelah itu kamu menentukan cabangnya ada di mana. Di misal sekarang dicoba, kalau kamu menuliskan cabangnya ada di sini, supaya beda, misalkan di sini ya, ini akan menjadi salah. Kenapa? Karena ingat, rantai utama dari alkana itu selalu yang terpanjang. Jadi kalau dia masih C yang di sini masih terikat ke sini, otomatis rantai utamanya kan menjadi gini. Ya, rantai utamanya ke bawah, bukan lurus seperti tadi. Nah, beda atau tidak dengan ini? Atas dengan bawah ini sama tentu saja. Kenapa? Karena jumlahnya akhirnya sebagai rantai utamanya adalah C-nya 4. Nah, jadi nggak boleh seperti itu tuh ya. Jadi hati-hati. Aku hapus dulu. Nah, berarti di mana letaknya harusnya cabangnya? Di tengah. Nah, setelah seperti ini,
langkah yang tadi dilakukan adalah menambahkan jumlahannya. Ingat, pojok itu pasti 3 karena baru mengikat 1, punya 1 tangan Mas Yan. Berarti di sini 3, di sini juga 3. Nah, sedangkan di sini C yang ini adalah 1, 2, 3. Ada 3 elektron sudah digunakan untuk berikatan. Berarti yang belum adalah sebanyak 1 yang digunakan untuk mengikat H. Nah, setelah itu kamu beri nama lagi. Maka karena dia rantai utamanya, ini, nah kamu bebas menomorkannya sekarang. Dari sini kan sama saja ya. Ibu dari sini saja. 1, 2, 3. Karena apa bebas? Karena walaupun dari sini ini juga nomor 2 nanti cabangnya. Kemudian setelah diberi penomoran, baru dituliskan namanya. Cabangnya terletak pada nomor 2. Berarti 2. Nama cabangnya apa? Metil. Kemudian rantai utamanya sebanyak 3. Berarti apa? Proana. Ya, seperti itu. Kemudian masih adakah bentuk lain yang dimungkinkan dari isomer ini tadi, struktur dari dengan 4C tadi, C4 ini? Ya, kalau ini dipindah ke sini berarti kan bentuknya sama seperti tadi kan, hanya beloknya ada di sebelah sini. Maka tidak bisa dipindah lagi kan cabangnya ya. Ketika tidak bisa dipindah lagi, maka bisa disimpulkan bahwa isomer dari C4H10 ini hanya ada 2 ini. Ya, hanya ada 2 ini. Maaf, Ibu jeda takut ada yang salah soalnya. Ya, jadi isomernya cukup ada 2 ini. Nah, kalau masih ditanyakan lagi isomer apa yang dihasilkan dari C4H10, maka kamu ingat-ingat lagi pengertiannya. Isomer rangka itu isomer jika rantai induknya berbeda. Ya, tetapi jika isomer posisi rantai induk sama, tapi letak alkilnya yang berbeda, letak gugus fungsinya yang berbeda. Maka kalau dilihat dari yang nomor 1, yang N-butana ini dengan 2 metil propana, maka isomernya adalah isomer rangka karena rantai induknya dia beda. Nah, contoh lain. Sekarang kalau ini C4H8, apa itu? Ya, alkena. Nah, gimana kalau alkena isomernya? Sama saja caranya, hanya ingat sekarang harus dan wajib ada rangkap 2-nya. Ini juga berlaku untuk alkuna ya, berarti kalau alkuna dia harus ada rangkap 3-nya. Sama, langkah pertama kamu menuliskan C-nya 4. Nah, kemudian kamu memberikan rangkap 2, bebas sebenarnya, cuma lebih baik urut supaya nanti tidak terjadi kesalahan, atau lebih mudahnya seperti itu. Jadi di sini dibuat rangkap yang pertama. Nah, setelah itu kamu tambahkan hanya C di sini, karena di sini sudah ada 2 elektron yang digunakan untuk berikatan, maka hanya ada 2. Yang di sini 1, 2, 3, berarti yang belum berikatan 1. Mengikat H maksudnya.
1, 2 sudah berikatan 2, yang belum mengikat 2, berarti hanya ada 2. Nah, sedangkan di sini C-nya cuma 1, mengikatnya sebanyak 1, maka hanya ada 3. Nah, setelah itu seperti tadi kalian beri nama. Namanya adalah, ingat, nomor 1 dimulai dari C yang dekat dengan rangkap. Kalau ada cabang, memiliki cabang juga. Setelah harus ada rangkapnya ya. Jadi C nomor 1-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia tidak punya nama, karena dia tidak punya cabang, maka langsung penamaannya berdasarkan rantai utamanya, yaitu letak rangkapnya terletak pada C nomor 1, maka ditulis 1, kemudian langsung rantai utamanya jumlah C-nya adalah 4, berarti namanya butena. Ya, butena. Ya, berikutnya adalah menggeser 1 lagi dari, ini Ibu pindahkan dulu ya, Ibu tuliskan di bawahnya. Menggeser lagi rangkapnya ke sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian rangkapnya ada di sini. Nah, berarti nomor 1 bebas lagi kan ya. Supaya tidak bingung, kita mulai saja tetap dari sini. 2, 3, 4. Jangan lupa hanya baru ada 1 ikatan, berarti hanya 3. Ini hanya 1 karena ada 2. Karena ada 3 ikatan. Hampir salah. Jadi ada 1, 2, 3, dengan adanya H berarti 4 ikatan. 1, 2, 3, berarti di sini juga ada H1. Sedangkan di sini karena baru ada 1 ikatan, berarti hanya yang terikat sebanyak 3. Jumlahkan kalau merasa ragu jumlahannya, jadi 3 ditambah 3, 6, 7, 8 itu ya, C4 H8. Nah, setelah itu seperti tadi kalian beri nama. Karena tidak ada cabangnya sekali lagi, maka namanya letak rangkapnya ada pada C nomor 2, kemudian rantai induknya butena. Nah, sekali lagi, apakah bisa menggeser ke sini? Jawabannya adalah tidak, karena nanti namanya akan seperti ini. Jadi untuk menggeser rangkapnya cukup sampai situ. Nah, kemudian kalau sudah tidak bisa digeser rangkapnya, maka baru kalian untuk membuat isobar selanjutnya adalah dipotong salah satu C-nya. Berarti tinggal rantainya 3. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah rantainya 3, ini sebenarnya nanti bebas mengambil yang dari butena atau 1 butena atau 2 butena ya. Karena apa? Ketika diambil 1, nanti rantai utamanya kan tinggal 3. Nah, kalau tinggal 3, otomatis rantai rangkapnya ada di sebelah sini atau sebelah sini tidak ada masalah kan. Maksudnya tidak terbedakan. Jadi bebas. Kemudian letakkan salah satu C tadi yang dipotong digunakan sebagai alkil. Maka ya, ingat sekali lagi, jangan ditaruh sini, nanti tidak ada bedanya dengan sini. Kalau kamu taruh sini, nanti tidak ada bedanya sama ini. Ya, paham maksudnya? Jadi kalau ini cabangnya, maka nanti kan rantai utamanya ke bawah. Nah, kebalikannya kalau ditaruh di sini, nanti akan seperti ini, karena rantai utamanya kan seperti ini. Di kanan kirinya rangkap ada C, seperti ini. Jadi
bukan diletakkan di pojok, berarti harus letaknya di tengah. Maka dia, karena dia sekarang menuliskan hanya karena paling pojok, jumlah C-nya 3, karena ikatannya cuma 1 ya. C yang sini baru 2 ikatannya, maka hanya 2. Sedangkan di sini ada hanya tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Ini kan sudah 1, 2, 3, 4. Berarti sudah tidak bisa ngikat H lagi. Nah, sekarang sedangkan ini baru 1, berarti hanya 3. Kemudian namanya adalah, sebentar, diberi nomor dulu ya, supaya mudah kalian. Di sini berarti nomor 1 karena dekat dengan rangkap. Kemudian 2. Kemudian boleh ke sini ya, boleh ke sini atau di sini, karena sama saja jumlahnya 3. Tapi ibu ngambil yang gampang saja dilihat mata, rantai utamanya yang lurus saja. Maka namanya adalah, taruh di bawah saja biar sama seperti yang lain, nggak bingung kalian nanti membacanya. Namanya adalah, cabangnya letaknya di nomor 2, berarti 2 metil. Kemudian baru rantai utama, karena rantai utama ada rangkap, harus nomor rangkap dulu. Nomor rangkap pada C nomor 1 pertama kali ada rangkap 1. Kemudian apa? Rantai induknya ada 3, berarti propena. Nah, seperti yang analisis tadi yang sudah kalian lakukan, setelah isomer ini terbentuk, tidak bisa terbentuk struktur yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa isomer dari C4H8 itu jumlahnya 3. Jumlahnya 3. Kalau ditanyakan dia isomer rangka atau isomer posisi, maka jawabannya adalah kalau ini dengan ini namanya isomer apa? Isomer posisi. Tapi kalau ini dengan ini, maka namanya isomer rangka. Ya, isomer rangka itu rantai induknya harus berbeda. Tapi kalau isomer posisi, gugus alkilnya berbeda atau gugus fungsinya berbeda. Nah, di sini yang dimaksud gugus fungsinya adalah rangkapnya. Ya, betul. Demikian penjelasan untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.